Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya anak, tentu kita merasa bahwa semua yang kita miliki adalah milik anak kita juga, bukan? Dan ketika kita menyadari status kita adalah anak Tuhan, harusnya kita juga menyadari semua yang Bapa miliki, Allah miliki itu juga milik kita. Kita ini adalah orang-orang yang mendapat anugerah yang sempurna dari Allah kita. Akan tetapi ada banyak orang percaya memiliki mentalitas bukan sebagai anak tetapi sebagai budak, sebagai hamba. Dia merasa hanya harus melayani, melakukan sesuatu untuk Tuhan tanpa dia pernah menikmati setiap berkat pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam hidupnya. Saya teringat sebuah kisah di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-29 Bapak Ibu Saudara. Lukas 15 ayat 29 dan 30 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Nah, kita ingat bukan kisah perumpamaan anak yang terhilang, bagaimana anak bungsu minta bagian warisannya dia, kemudian pergi meninggalkan negerinya, berfoya-foya menghabiskan harta kekayaannya itu, sementara anak sulung dia tetap tinggal bersama ayahnya membantu urusan bisnis orang tuanya. Akan tetapi satu saat ketika anak yang terhilang itu kembali ke rumah Bapak, bapaknya menyambut dia sedemikian rupa, menjadikan kembali dia kembali kepada statusnya sebagai anak, buat pesta segala macam. Maka kemudian anak sulung itu marah dan dia keluar dari rumah. Dia waktu bapaknya datang kepada dia, dia berkata kepada ayahnya, "Bapak, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, aku melakukan apa yang Bapak perintahkan, tidak ada yang kulanggar. Tetapi tidak pernah Bapak memberikan kepadaku sesuatu untuk saya bisa pesta dengan teman-teman saya. Bapak tidak pernah menyembelih lembu tambun atau apapun untuk saya bisa senang-senang dengan teman-teman saya. Sementara anak bungsu yang sudah menghabiskan harta kekayaan Bapak, dia malah begitu pulang, Bapak sambut dia, Bapak buatkan pesta." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kita merasa cemburu, iri kepada saudara kita, kepada orang lain yang begitu dia kenal Tuhan, begitu dia menjadi orang percaya, dia mengalami banyak hal kasih Allah yang melimpah dalam hidupnya. Kita lupa bahwa kita sebagai anak Tuhan, status kita juga sama dengan dia. Kita berhak menikmati semua yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita terlalu silau dengan perasaan iri hati melihat orang lain lebih baik, menikmati sesuatu yang lebih baik daripada yang kita nikmati. Jangan iri dengan keberuntungan orang lain. Jangan iri dengan orang menikmati berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada dia. Tapi syukuri semua yang Tuhan beri kepada kita. Miliki mental sebagai anak bahwa Allah mengaruniakan semuanya kepada kita. Tinggal bagaimana kita menikmati dan mensyukurinya. Maka kita tidak akan pernah iri kepada orang lain. Bagian Tuhan untuk kita lebih daripada cukup, Bapak Ibu Saudara ya. Karena itu syukuri, nikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan untuk kita. Tuhan memberkati.